Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Bagus Perkasa dengan NPM 2451148. Nah, kebetulan nih kami di sini sedang berada di Polda Kepulauan Riau. Nah, kok bisa sih kami bisa berada di sini? Kebetulan kami akan mewawancarai seorang bapak anggota kepolisian yang menjabat sebagai Bapak Kepala Bidang Propam. Nah, gimana nanti keseruannya? Nantikanlah videonya yang akan nanti kami upload di YouTube. Dan sampai jumpa. Selamat tinggal. Kalian penasaran nggak sih kok cuma saya aja di sini dan mana yang lain? Nah, kalau misalnya kalian mau tahu nih mana kelompok saya yang lain, nah silahkan aja lihat di sana. Nah, itulah mereka. Gimana? Seru kan? Nah, tadi kan udah di zoom tuh. Mungkin saya pikir kayaknya tadi kayak kurang jelas lah. Dan mari ikut saya akan memperkenalkan kelompok saya satu persatu biar kalian semua tahu nih siapa aja sih kelompok saya. Mari ikuti saya. Bisa bang. Kenapa? Sebagai kelompok saya mungkin abang boleh nggak memperkenalkan diri abang, nama berserta NPM-nya? Oh boleh. Apa tuh bang? Nama saya kan Edri Herianti Wijoyo. Oke. Baru NPM saya 2451163. Oke, 2451163. Oke, kita next selanjutnya. Oke, kita dengan Prinsi bang. Ayap. Kira-kira abang dengan siapa nih bang kalau boleh tahu? Oke, nama saya Muhammad Iqbal Hadi dengan NPM 245118. Nah, ini dengan Bang Iqbal Rahadi. Nah, selanjutnya ada abang-abang ganteng kita nih. Bang, mungkin boleh memperkenalkan bang diri abang? Oh, ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Syauki Maulana Yusuf. NPM saya 2451164. Nah, selanjutnya ini kita akan ke orang yang jenius di dalam kelompok kami. Mungkin boleh, Bang. Oh, nama saya Atal Habib Pratama dengan NPM 2451166. Nah, itu dengan Bang Habib. Dan selanjutnya ini sutradara selaku sutradara dan editor yang paling mutakhir yang kami miliki. Silakan, Bang. Perkenalkan, nama saya Ricky Wijaya dengan NPM 2451133. Nah, dan selanjutnya ada dengan Bang Doyol Peris Lalahi dengan NPM 2451086 sebagai kameramen. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mahasiswa. Kembali lagi dengan kami, tentunya pasti dengan tema yang berbeda nih. Nah, kebetulan pada hari ini kami mewawancarai seorang Bapak Kabid Propam yang berdinas di Polda Kepulauan Riau dan dan juga kami berterima kasih kepada Bapak yang telah bersedia menerima dan menampung kami untuk bersedia diwawancarai, Pak. Dan mungkin Pak, kalau dalam Melayu itu Pak, kayak misalnya ada pepatah kayak apabila nggak kenal maka nggak sayang, Pak. Nah, kebetulan mahasiswa ini kayak masih ada bingung, Pak, Bapak di mana gitu. Mungkin boleh Pak memperkenalkan gitu, Pak. Boleh, baik. Terima kasih Mas Niko ya. Iya, Pak. Dari Universitas Internasional Batam. Betul, Pak. Tak kenal maka tak sayang. Betul ya. sekali, Pak. Kalau saya kenal tak kenal tetap saya sayang. Oh, benar sekali, Pak. Jadi nama Edwi Kurnianto SHSK SH ya. Bapak Ibu. Pangkat Komisaris Besar Polisi. Saya lulusan Akpol tahun 2000. Oh, 2000. 2000. Milenial. Milenial. Cukup. Kemudian istri 1, anak 5 ya. Putra 4, putri 1. Kemudian sebelum berdinas di Polda Kepri ini, saya berdinas di Polda Aceh ya, Polda Aceh dari tahun 2020 akhir, jabatan Wadil Lantas, kemudian Kabid Propam Polda Aceh. Dan kemarin bulan Maret ya, dilantik menjadi Kabid Propam Polda Kepri. Oh, berarti Bapak baru dilantik tuh tahun berapa tuh Pak? Polda Kepri, Pak? Di Kepri. Baru sebulan setengah ini. Oh, baru 1 bulan setengah aktif berdinas di Polda Kepri selaku Kabid Propam. Nah, untuk SH dan MH-nya Pak lulusan mana? Oh, kalau boleh tahu Pak. Ya, kalau boleh tahu ya, saya ambil
S1-nya di universitas di salah satu di Jogja. Kemudian S2-nya itu kami ngambil di salah satu universitas di Surabaya. Surabaya. Nah kebetulan Pak, ini saudara Habib dia yang megang langsung untuk mempertanyakan soal-soal utama Pak. Nanti Oke. kalau bagian saya untuk kayak improvisasi kayak ada yang perlu dimengerti nanti saya tanyakan. Oh iya. Perkenalan cukup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saudara Habib. Ini Pak, saya kenalan dulu ya Pak. Saya adalah Habib Pratama dari semester 2 prodi hukum. Mungkin sama Bang Niko yang memimpin wawancara ini. Untuk Bapak sendiri udah berapa lama Pak untuk jadi polisi? Kalau dari tahun 2000? Jadi tahun 2000 berarti itu 25 tahun. 25 tahun ya. Tapi setengah abad. sebelumnya kan akpol Pak. Akpol. Itu hitungannya kalau dalam akpol itu tidak dihitung kerja atau belum Pak? Belum. Masih Jadi pendidikan. saya masuknya kan tahun 1997. 4 tahun setengah, kemudian lulus akpol itu tahun 2000 udah mulai dihitung aktif sebagai anggota Polri. Jadi terhitung mulai tahun 2000. Saya masuknya itu bukan dihitung masuknya, tapi lulusnya ya. Masuknya tahun 1997. Kalau sebelumnya berarti Bapak Potlantas. Ya, lalu lintas. Terus Nah, di lalu lintas. di Aceh. Di Aceh, di Jawa Timur, di Jogja, di Sulawesi Tengah. Jadi saya udah muter-muter nih. Berarti memang maksudnya kalau dari institusi Polri itu memang seperti itu Pak. Maksudnya di Ya, ditempatkan di mana saja kita harus siap. Apalagi lulusan dari Akademi Kepolisian. Orang perwira ya, harus siap ditugaskan di mana saja. Dan itu terbukti. Saya udah keliling kemana-mana. kalau aslinya Pak berarti Oh ya, aslinya belum ya. Asli saya itu lahir di desa kecil di Pasuruan, Oh Pak, Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Tapi rumah saya, tempat tinggal saya, office-nya di Surabaya. berarti Pak kalau di sini sendiri Pak. Sendiri sama keluarga ditemenin di rumah dinas. Dinas. Ada rumah dinas. Ya, nanya politik itu ada rumah dinas. Terus Pak kalau untuk Propam sendiri nih Pak, peran utama dan tugas utama divisi Propam ini apa? Propam. Tapi sebelumnya Mas tahu Propam itu, pasti tahu lah ya Propam itu apa. Kurang kalau saya sih mungkin Ya, saya tahu. pasti juga identik dengan polisi gitu. Iya. Ya. Ya, jadi ini Propam itu kan profesi pengamanan. Jadi tugas saya selaku Propam di sini itu menegakkan terutama masalah kedisiplinan, yang pelanggaran disiplin maupun kode etik yang keterlibatan khusus personil Polri. Jadi khusus anggota saja. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan anggota, ya saya menangani yang baik itu hukuman disiplin, tindakan disiplin maupun kode etik profesi. Ya. Kalau untuk prosedur pelaporan sendiri bagaimana? Laporan ya, biasanya kan kita menerima aduan masyarakat nih. Oh, benar. Layanan menerima aduan masyarakat. Kalau ada masyarakat yang merasa melihat ataupun ada polisi yang nakal atau ada keterlibatan anggota melakukan perbuatan yang melanggar norma aturan kode etik ataupun pidana, laporkan aja. Laporkan sehingga kita lakukan pemeriksaan. Kalau terbukti ya kita tindak tegas. Namun kalau tidak terbukti itu hanya fitnah ataupun kaleng ya kita luruskan. Kita cari tahu maksud dan tujuan apa ini laporan polisi. Karena biar citra Polri itu nggak makin buruk kan. Iya. Kita harus cari kebenaran di sini, cari fakta-fakta yang sebenarnya akan terjadi. Gitu. Jadi tugas di Propam itu ada beberapa bagian. Ada subdit provos, tahu kan provos ya? Yang tadi barusan ya Pak. Provos. Nah, provos itu tugasnya apa? Ya tugasnya ke dalam berarti pengamanan internal ke dalam menegakkan kedisiplinan itu. Ya, yang anggota-anggota yang nggak apel, yang telat, ya itu terus apapun pelanggaran itu terus. Kemudian ada paminal, Iya, paminal. hasil paminal itu tugasnya ya. Kalau ada pengaduan masyarakat, ya paminal turun dulu, titik. Benar nggak kejadiannya?
dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan keterangan gitu. Jadi Paminal turun untuk membuktikan kebenaran kejadian itu. Nah, kalau memang terbukti apakah lari ke disiplin atau ke kode etik. Kalau disiplin itu dilimpahkan, diserahkan kepada Provos bagian disiplin pelanggarannya. Tapi kalau larinya ke kode etik itu diserahkan kepada Waprov, pertanggungjawaban profesi Waprov sebagai kode etik bukan besar itu. Nah, kemudian ada surat yanduan itu yang dari penyebab pasukan itu surat rehab itu yang anggota juga pelanggaran, kemudian dilakukan rehab untuk pemutihannya, pembersihannya. Kalau misalkan terkait ini Pak, pengaduannya itu ada kayak sistem online-nya Pak? Mungkin kalau kayak masyarakat takut nih Pak, mau langsung Iya bisa, jadi aduan itu bisa data langsung, ya kan, bisa ke data langsung, bisa lewat WA, ya, WA yang sudah kita share, kita sosialisasikan, bisa lewat surat, ya, kirim surat, bisa lewat di media sosial, ya, lewat IG, TikTok ataupun Facebook. Ada, kita buka di layanan media sosial juga. Dan tentunya itu harus disertai oleh bukti yang kuat pastinya Pak. Bukti, karena ada bukti, karena kan di media sosial kan bisa di DM ya, Iya Pak. pribadi di situ kan, dijelaskan di situ dari siapa, terus orang mana harus jelas. Jadi jangan abal-abal. Iya Pak, kadang orang banyak seperti itu Pak, Ya, pakai akun biar palsu. biar bisa dipertanggungjawabkan untuk tindak lanjutnya itu. Kalau untuk contoh Pak, kalau contoh yang didisiplinkan itu Pak, contoh pelanggaran apa? Ya kayak meninggalkan tugas, ya, ditugaskan di suatu tempat untuk melakukan pemeriksaan, tapi ya menjalankan malah keluar ke tempat hiburan, minum-minum, ketahuan, waktu kan itu kan. Nah, terus tidak masuk kantor beberapa kali, ya. Nah, kemudian melakukannya lain-lain, mungkin ada judi online, ada penipuan, ada apa. Kalau untuk tindak pidana sendiri Pak? Tindak pidana itu ya kalau memang unsurnya memenuhi itu tindak pidana dan itu berkali-kali dilakukan ya bisa kena pidana. Berarti kalau kan ada yang di kayak misalnya di apa namanya di sanksi Pak, sanksinya itu kan ada kayak SP1, SP2 atau langsung pemberhentian. Tidak hormat itu, PDLH. PTDH itu pemberian tidak dengan hormat. Nah, berarti ini kan sudah sangat fatal. Berarti kalau udah PTDH itu udah berat dan berarti pelanggarannya itu selain juga pidana juga berulang-ulang dilakukan pelanggaran. Jadi berdasarkan gelar, berdasarkan kebijakan, oh ini sudah nggak lain lagi. Jadi PTDH itu pindah ke kode etik. Kode etik itu cuma ada di sini, di hati. Benar atau salah? Iya. Kan gitu. Ya kalau salah ya udah kita proses, dan itu tidak layak. Layak apa tidak sih? Nggak layak, ya udah kita berhentikan. Kalau masih layak, ya udah kita sanksi hukumannya layak. Kalau pencegahan tadi dilakukan propos ya? Ya pencegahan dilakukan Provos, ya bukan pendisiplinan itu, mulai pengecekan apel pagi, mulai pelaksanaan tes urin, mulai pelaksanaan pemeriksaan surat-surat kelengkapan, vaksin, STNK, KTP, KTA, ya, atau sikap tampang. Gitu. Sikap tampang itu ya mulai dari rambut, terus kelapian baju, kelapian mungkin jenggot, nggak boleh lah rambut jenggot, kelapian baju, terus pemakaian seperti itu. Kalau untuk mekanisme penerimaan propom Pak, gimana Pak? Kalau untuk di institusi ini? Yang pertama dong harus masuk ke dalam mempunyai sertifikasi tentang propam. Oh harus sertifikasi. Ya, ada sekolahnya, ada pelatihannya. Itu.
kalau itu memenuhi syarat ya bisa masuk propam. Jadi kalau seandainya kalau memang ada berpindah masuk propam ya nggak apa-apa, kita rekrut terus kita sekolahkan ataupun pelatihan. Kalau contohnya Pak, kalau baru terima Bintara ya, Bintara Baru pendidikan Pak. ya baru selesai pendidikan, itu gimana Pak? Penempatannya itu dipilih atau gimana? Sesuai dengan kebutuhan, Oh, oke. sesuai dengan kebutuhan instansi institusi Polri itu. Contoh nih, kalau saya propam kurang 5 orang ya udah kita minta ajukan 5 orang propam, dia berikan dari bicara-bicara yang baru, kebijakan pimpinan. Oh ini 10 orang kalau di reskrim, 10 orang kalau di propam, 10 orang kalau di lantas, 5 orang. Jadi dibagi sesuai dengan kebutuhan. Itu baru nanti dia disekolahkan. Oh berarti sekolah lagi Pak ya? Sekolah kejuruan maksudnya. Oh, sekolah Iya. Kalau dari reserse disekolahkan di reskrim gitu, pelatihan. Kalau di lantas, sekolah di lalu lintas, pelatihan kejuruan. Kalau Kalau itu paling pelatihan cuma sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Mereka mengetahui teknis dan taktis tentang kegiatan-kegiatan sudah fungsinya masing-masing. Itu kalau sama juga Pak, kalau yang dari Akpol perwira. sama. Kalau saya dulu begitu lulus Akpol, sekolah lalu lintas, kejuruan lalu lintas. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Yang dibutuhkan itu segitu. Nah, maksudnya kalau masuk polisi mau jadi reskrim bisa. Saya pengen reskrim ya udah nanti nggak lajukan untuk sekolah ke reskrim biar masuk ke reskrim gitu. Atau masuk ke reskrim dulu baru sekolahkan biar pengalamannya kan butuh pengetahuan dan pengalaman. Udah. Kalau Pak, misalnya Pak, kami dari sarjana nih Pak, untuk masuk ke satuan polisi itu Pak dari jalur apa Pak? Bisa dari jalur sumber sarjana kan, SSIP, SSIPSS sumber sarjana. Nah kalau untuk hukum sendiri Pak, biasanya ditempatkan di mana Pak? Kalau Biasanya sudah dengan bidangnya masing-masing, staf ahli apa hukum ya bisa di hukum seperti itu, terus di bagian mungkin di sarjana ekonomi, bagian administrasi gitu gitulah, keuangan, jadi di staf dulu, itu sesuai dengan keahlian dan sertifikasi masing-masing. Cuman kalau yang Ini dari bisa operasional, bisa megang komando tergantung kebutuhan pimpinan. kebutuhan ahli ya Pak? Ya. kalau untuk yang dari SI PSS itu Pak jabatannya tuh bisa jadi kayak Kapolda nggak Pak? Atau dia memang harus sesuai dengan sarjana? Yang dipersiapkan itu dari Akpol. Oh dari Akpol. Ya, tapi dia kalau mampu kenapa enggak? Ya, kalau dia mampu dan itu sudah memenuhi persyaratan untuk jadi Kapolda itu, tapi mungkin tidak bisa dihitung. Tapi Dipertimbangkan yang dipersiapkan ini yang dari Akpol, yang dari Akpol. mereka komando. Gitu. Berarti dari awal udah kayak terstruktur rapi gitu Pak? Iya, betul. Berarti Ya, ada jelas. jalur-jalurnya gitu Pak ya? Dan untuk Saudara Habib, apakah ada yang mau ditambah? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Paham ya apa yang saya sampaikan? Kalau kurang jelas ya Pak, bilang aja masih bingung. Ada Habib? Oh, mungkin itu sih Pak yang dapat kami sampaikan Pak. Dan mungkin Pak, apakah ada saran Pak? Kan kami masih semester 2 nih Pak. Mungkin sebentar lagi mau semester akhir gitu Pak. Saran dari Bapak, kayak mana sih caranya bisa jadi kayak Bapak gitu dong? Oh, yang pertama itu memang semangat dulu ya, kita punya semangat ya kan, pertama semangat belajar yang adik-adik yang masih sekolah tinggal harus punya visi dan misi. Visi misinya ke depan apa? Visi saya Pak, visi apa? Visi saya apa? Kamu nanti selesai berapa tahun? Harus ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maka pesan saya ya, kalau mau cita-citanya itu harus tercapai ya raihlah cita-citamu itu sedapat mungkin. Ya, karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ya. Saya pun jadi seperti ini juga kan.
Nah, bukan nggak nyangka, tapi ya mimpi. Awalnya mimpi, tapi bisa jadi kenyataan. Itu karena ya semangat dan keluar dari orang tua, dan saya itu juga bisa berbuat baik aja. Ya. Dan mungkin itu sih Pak dari kami dan soal-soalnya yang telah kami sampaikan, dan juga terima kasih nih Pak atas materi dan ilmunya yang telah Bapak berikan kepada kami, dan mungkin mohon maaf sebelumnya Pak kalau saya ada salah tutur kata maupun perilaku, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian, terima kasih.